kemudian Anda yakin aspirasi dengan bawah. deadline itu diberikan kepada Anies? Ya yakin. Yakin. Pimpinan Semuanya PKS yang yakin? menyampaikan. Anda percaya, yakin? Pimpinan PKS yang menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim, kita membahalah aja agar rakyat mengaminkan Ya. siapa yang dilaknat. Yang menyampaikan siapa? Ini simpel nih. Yang menyampaikan siapa? Wajar gak? Kan saya tanya, Anda yakin? Yang menyampaikan Anda yakin? siapa? Ya saya yakin. Ya sudah. Ya yakin, tapi Kalau keyakinan itu saya terhadap bohong, bahwa itu disampaikan oleh Kalau pimpinan itu PKS. benar, semoga Allah melaknat saya. Aktivis sosial dan juga relawan Anies, Ghis Khalifa, menantang Mubahala, juru bicara PKS. Namun, juru bicara PKS tidak mau menanggapi mubahalah yang dilakukan oleh Ghis Khalifa. Hal itu menanggapi terkait pernyataan dari juru bicara PKS bahwa PKS memberikan tenggat waktu kepada Anies Baswedan untuk mencari pasangan agar bisa memenuhi ambang batas pencalonan, yaitu 22%. Namun, sampai waktu yang telah ditentukan, PKS mengklaim bahwa Anies Baswedan tidak mampu memenuhi syarat yang diajukan oleh PKS, yaitu membawa koalisi partai lain. Ya, itu sih nggak ada hubungannya karena konteksnya bukan Keberanian saya, bukan saya bahwa ke Anies. Anda sebagai orang yang yakin dengan kebenaran, sebagai partai yang ingin berbuat Ya, benar, nggak nyambung, Mas. maka punya keyakinan. Nggak nyambung. Ya, apa yang dikatakan? Ya nggak nyambung. Tidak tapi boleh Anda ada nggak nyambung. kebohongan. Ya Anda nggak Maka nyambung. kalau ada kebohongan di antara kita berdua, Ya maka ngapain antara kita ada berdua? konsekuensinya. Yang ngambil keputusan bukan kita Oh, berdua. ya udah, Anda berarti tidak yakin kan? Ya saya yakin. Ya keyakinan kenapa Kita emang? mau bahalah saja. Ya ngapain mau bahala orang kita Mubahalah yakin. sumpahan. Iya. Dan Agar kita pas- bukan orang yang kan begini, terlibat. kan begini. Bisa Ngapain dijelaskan Anda mungkin ke menyeret-nyeret pemirsa? sesuatu yang Begini, Anda tidak teman-teman, terlibat? begini ya. Mendengar pernyataan dari juru bicara PKS, Ghis Khalifa langsung mengajaknya mubahalah karena Ghis menganggap bahwa partai yang sedang dihadapinya tersebut adalah partai dakwah, artinya partai tersebut menjunjung tinggi moralitas. Namun, juru bicara PKS tersebut terlihat kaget dan tidak mau menanggapi tantangan mubahalah dari Ghis Khalifa. Mubahalah banyak yang mungkin Kita tidak paham. terbiasa berdiskusi tanpa ada konsekuensi. Masing-masing orang ingin terlihat benar. Kalau saya tidak, saya praktis saja. Saya ingin berlaku benar. Ya, kalau yang mau kebohongan itu mubahalah, tidak ke publik itu Ya. ada konsekuensi, ada risikonya. Karena yang saya hadapi ini adalah partai dakwah, maka saat kita bicara tentunya menuju kepada kebenaran. Agar kebenaran itu bisa ada konsekuensinya, apakah ada yang berbohong atau tidak yang berbohong, maka yang berbohong itu dilaknat. Saya siap kalau itu benar, maka semoga saya dilaknat Allah. Sementara itu, Rocky Gerung yang mendengar perdebatan antara Ghis Khalifa dengan juru bicara PKS mengatakan bahwa hal tersebut wajar dilakukan oleh Ghis Khalifa, mengingat partai PKS adalah menara moralitas, artinya tidak perlu saling bantah. Dengan sumpah tersebut, maka terlihat siapa yang benar dan siapa yang bohong. Mungkin Ghis gak akan setajam itu kalau dia bicara bukan dengan PKS. Kan konstruksi moralnya di situ kan. Jadi sebetulnya yang hendak diuji adalah bukan kejujuran, tapi kepastian bahwa seseorang berbohong apa tidak. Itu yang mau diuji itu. Dasarnya itu kenapa? Ya karena politik adalah ujian tentang kebohongan gitu. Dan apa yang dilakukan, Anda mengatakan apa yang dilakukan oleh Bang Ghis itu yang seharusnya. Saya nggak akan berdebat dengan Paus Franciscus soal kebenaran, dia pasti benar itu kan. Tapi dalam politik kita berdebat tentang siapa yang berbohong, bukan siapa yang benar. Caranya gimana? Ya barusan dibuktikan tadi itu. Oke, dengan sumpah tadi. Ya karena PKS itu adalah menara moral. Maka cara untuk membuktikan ya secara moral apa? Ya bersumpah aja. Kan PKS bukan partai sekuler yang bisa berbohong secara politis. Kan itu soalnya tuh. Maksud Bung Ghis gitu, kan bukan yang lalu, maksudnya ke depan kan? Nah, sebentar, saya mau ke lalu baru ke depan. Karena ini soal rekam jejak. Secara demokrasi, Anda melihat 12 partai mencalonkan Anda di tanggal 19 Agustus. 19, betul Pak Ghis. Apakah itu demokratis? Apakah itu beradab? Ya, yang jelas Apakah itu demokratis? Apakah itu beradab? Bentar Bung Ghis, nanti kita akan bicara. Karena dengan cara seperti itu tidak ada calon lain yang bisa tampil kecuali yang kota kosong atau independen. Mematikan dari partai. Bung Rano tidak akan tampil di sini kalau tanggal 19 Agustus itu tidak ada perubahan dengan MK. Baik. Dan Ini itu sudah pertanyaan lebih dulu. Jadi secara adab, secara demokratis itu bagaimana? ya kembali jawab ya. Lah. Ya. Jadi kembali kepada tadi ya aturan yang berlaku itu bahwa PKS pada dasarnya kan sebetulnya juga menginginkan bisa mencalonkan.
Tetapi kan Ya, kembali pertanyaannya itu secara adab beradab tidak? Oke, cukup Bung Gis, cukup. Nanti kita akan berikan kesempatan. Setelah itu Bung Gis nanti ke Bang Dul. Silakan. Gis Khalifa mencecar calon wakil gubernur nomor urut 1, Suswono, terkait dengan pencalonannya yang dianggap oleh Gis Khalifa membunuh demokrasi. Gis Khalifa secara belak-belakan menyindir banyak parpol yang bergabung untuk mengusung RK dan Suswono. Mendengar pertanyaan dari Gis Khalifa, Suswono tampak gugup untuk menjawab pertanyaan dari Gis. Menurut Gis, pencalonan Suswono adalah cerminan dari suksesnya operasi jahat yang dilakukan oleh segelintir orang untuk membunuh demokrasi. tentu saja bahwa untuk bisa mencalonkan itu tadi, karena ini kembali kepada demokrasi yang sudah kita sepakati bersama, bahwa aturan-aturan yang sudah diputuskan itulah yang berlaku. Pada dasarnya kan begitu. Artinya kita kan sudah menyepakati demokrasi. Nah, karena demokrasi itu adalah suara terbanyak dan aturannya seperti itu, ya kita mengikuti itu. Kalau saja, terus terang aja ya, MK kan memutuskan tanggal 1. Kalau saja waktu itu MK tidak memutuskan tanggal 20, barangkali PKS tidak ada berada di KIM. Karena waktu itu kita sudah komit akan mengusung aman Anies Baswedan Sohibul Iman, ya. Tetapi kan kemudian supaya nggak makin panjang kebohongan. Cukup, saya pikir cukup. Enggak, sebentar. Karena setelah tanggal 19 MK memutuskan, Ya. lalu hari Rabunya kalau nggak salah hari Selasa. Jadi, Hari Rabunya ada rapat Bang Gis. badan legislatif Bang di Gis, DPR. saya mohon maaf. Lalu PKS ada di sana yang menolak keputusan MK dan menyetujui RUU Pilkada. Ia lalu mengingatkan partai politik mestinya menjadi artikulasi aspirasi rakyat, namun yang terjadi saat ini malah berbeda. Dukungan parpol yang diborong itu bukan hanya di Jakarta, tetapi juga sejumlah daerah lainnya. Menurutnya, perhelatan Pilkada 2024 adalah yang terburuk. Ia khawatir cara di Pilkada akan diterapkan yang sama untuk persaingan di Pilpres mendatang. Pernyataan Anda dua, saya garis bawahi. Atas permintaan Presiden terpilih, maka Ridwan Kamil ke Jakarta. Itu pernyataan Anda kan? Lalu ada syarat hak wakilnya harus dari PKS. Betul? betul Pak. Yes. Itu semakin mengkonfirmasi aja. Pertanyaan saya dijawab pendek aja pertama. Bagaimana Anda melihat demokratisasi di Jakarta dalam konteks Pilkada Jakarta? Demokrasi dalam konteks Pilkada Jakarta. Proses pencalonannya. Ya, yang jelas bahwa proses pencalonan kan ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi kan. Ya, sebetulnya kan seperti PKS ini sejak awal ini ingin mendukung Pak Anies. Kami hanya saja PKS hanya dapat 18 kursi di Jakarta, padahal syarat untuk bisa mencalonkan adalah 22 kursi. Untuk diketahui, duet RK Suswono didukung 12 parpol dengan deklarasi dilakukan di Sultan Hotel Jakarta. Dari 12 partai itu, sebanyak 10 partai memiliki kursi di DPRD Jakarta. 10 partai itu adalah PKS, Gerindra, Golkar, Nasdem, PKB, PSI, Demokrat, PAN Perindo, dan P3. Sementara 2 partai lainnya tidak punya kursi di DPRD Jakarta, yaitu Partai Garuda dan Gelora. Pertanyaan saya, demokrasinya. Ya, tentu saja namanya demokrasi. Ya, pada dasarnya tentu saja tadi bahwa aturan-aturannya pada akhirnya kan demokrasi kan suara terbanyak kan Pak. Ya. Itu kan intinya begitu. Nah, sedang prosesnya itu ya tentu ada yang kadang-kadang mungkin secara publik bisa diterima, bisa tidak diterima, kan begitu. Nah, intinya adalah dalam konteks Jakarta ini bahwa aturannya sudah mengikat bahwa sebelum ada MK tapi kan kemudian MK keluar kan, yang pada akhirnya memberikan kesempatan. Jadi bicara sebelum keluar MK aturannya adalah 22 kursi, tetapi setelah MK membacakan keputusannya tanggal 20 Agustus artinya memberi kesempatan yang di bawah 20% bisa mencalonkan diri, kan begitu Pak? Ya.